Shalom, selamat sore semuanya. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat, anugerah, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita hingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah bersama kepada Tuhan. Saya undang untuk teman-teman semua, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita benar-benar menyembah Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Engkau yang lebih tahu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami, Bapa di surga, kami terima kasih atas berkat-Mu dari sepanjang minggu ini Tuhan. Kami walaupun dunia masih dalam suasana pandemi Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tak lebih daripada uang dan waktu Tuhan. Kami sekarang berkumpul di sini Tuhan, bersama Tuhan, memuji nama Engkau, juga dengan masih benar mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga lancarkan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Sambil duduk kita akan angkat lagu pujian yang kedua, Datanglah Kebaikan. Datanglah kebaikan.
berdiri. Kita bersemangat dalam memuji Tuhan. Kita akan angkat lagu yang ketiga, berkuasa di bumi di surga. Mari, saya untuk bangkit berdiri. Berkuasa di bumi
bagaikan bencana siang hidup. Demikian hidupku di
saya serahkan kepada yang membawakan firman Tuhan. Haleluya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Suara yang masih ngantuk. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, semua anak murahan Tuhan. Dan pada sore hari ini kita bisa berkumpul di gereja. Dan saya bersuka cita karena bertemu kembali dengan Justin dan Nita, ya, yang cukup lama hanya melihat sekilas-sekilas. Sekarang Justin hampir sama saya. Ya, dia masih SMP, semakin besar. Dan teman-teman juga di sini ada Om jauh, ya, dari Bengkulu, ya, temannya dari Mama Elis atau dari Om Erwin ini, ya, yang datang ke tempat ini. Besok akan melayani kita pada hari Minggu. Ya, jadi jangan kaget ya, ada om-om di belakang bersama dengan Erwin. Ya, kita langsung aja masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita manusia itu punya kebiasaan, benar kan? Identik dengan kebiasaan. Ya, ada yang bilang semua bisa karena terbiasa. Benar apa enggak? Ya, benar apa enggak? Semua bisa karena terbiasa. Benar Bang? Iya, benar. Semua bisa karena terbiasa. Tetapi dari semua kebiasaan itu ada pemicunya, ada pengaruhnya, ada sumbernya. Apa yang saya dapatkan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, dan manusia itu cenderung melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Ya. Dan kebiasaan itu ada yang berupa positif, ada yang berupa negatif. Ya. Nah, ada beberapa yang saya dapatkan pemicu dari kebiasaan itu, ya, yang mempengaruhi kita jadi melakukan kebiasaan itu. Yang pertama yaitu tempat atau lokasi. Yang kedua yaitu waktu, ya. Yang ketiga itu emosi atau perasaan yang membuat kita akan melakukan perbuatan tertentu, ya. Karena misalnya, wah, ini enak nih, besok saya akan lakukan lagi nih. Nah, itu akan kebiasaan-kebiasaan yang akan dilakukan, perasaan atau emosi. Dan yang terakhir yaitu orang-orang yang kita temui. Itu yang akan memicu kebiasaan-kebiasaan kita. Akan terasa sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Kalau saudara, teman-teman tidak tahu pemicunya, pasti kita akan melakukan atau kita tidak tahu dengan sengaja kita melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Ya, apalagi kalau kebiasaan-kebiasaan itu kebiasaan yang buruk, akan menjadi sulit, akan dirubah kalau kita tidak tahu pemicunya yang tadi saya sebutkan. Yang pertama tempat dan lokasi, yang kedua itu waktu, yang perasaan, emosi, atau orang-orang yang kita temui. Dan kalau kita sudah tahu pemicunya, itu akan mudah, dan kita akan mengubah kebiasaan yang buruk itu dengan kebiasaan yang baru. Karena hampir tidak bisa kebiasaan buruk itu akan teman-teman hilangkan kalau kita tidak bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mengerti sampai saat ini? Mengerti apa pusing? Ya, kebiasaan adalah perbuatan yang mengulang-ulang, benar kan? Yang diulang. Nah, contohnya begini. Ini adalah kebiasaan yang tidak baik atau negatif. Salah satu contoh saya ambilkan seorang pemuda, dia bertemu dengan teman-temannya, dia berkumpul dengan teman-temannya, dan teman-temannya ini adalah orang-orang yang
menikmati rokok. Ya, semua pasti tahu merokok. Bukan merokoknya ya, tahu rokok. Dan itu ya pasti ditawarkan kalau temannya tidak merokok. Ayo dong, rokok nih biar cool. Kalau zaman-zaman sekarang bilangnya apa? Cool. Biar apa? Keren. Ada lagi yang kalau zamannya saya dibilangnya, kamu banci nggak merokok. Sekarang banci aja merokok ya. Ya, kamu banci, kamu bukan laki-laki kalau nggak merokok, nggak keren. Nah, itu akibat karena pengen keren, karena pengen cool, terus-terusan diledek, terus-terusan ditawar-tawarin, ayo dong merokok dong. Masa sih semuanya merokok kamu nggak pulang kamu? Akhirnya dia ikut merokok karena sudah ada yang menawarkan. Karena yang tadi saya bilang pemicunya itu apa? Nah, kalau kita tahu pemicunya itu teman-teman kita, orang-orang yang kita temui, kita bisa menghindar ya dengan orang-orang tersebut. Nah, mengerti dari sampai saat ini apa yang saya sampaikan? Jadi kebiasaan-kebiasaan itu, apa yang kita lakukan itu ada tujuannya, ada upahnya. Yang tadi teman-teman berkumpul itu supaya kelihatan keren. Sebenarnya keren itu tidak perlu merokok. Ya, dengan olahraga, ya fitness kek, apa berenang kek, lari sepeda, badan kita jadi terbentuk. Ya, atau kebiasaan-kebiasaan lain yang kita bisa, yang baik, itu bisa kan menjadi keren. Yang tadi saya kasih contoh tentang olahraga saja. Kalau kita sering olahraga, badannya akan baik, tidak seperti saya maju ke depan, akan six pack, ya berotot, pakai baju ketat, langsung orang lihat, wih badannya bagus, keren, ya bener tak Bang? Bisa jadi. Ya bisa jadi. Ya. Kalau kita badan kita bagus, orang akan melihat nih, itu orang olahragawan, pasti orangnya sehat, fitness nih, atau bisa dibilang pekerja keras. Nah, bisa dibilang juga itu bisa dibilang keren. Iya, selamat datang. Gak ada kendaraan ya. Ayo masuk. Loren. Kita buka ayat firman Tuhan kita pertama, Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Yuk, Efesus 4 ayat 28. Kita baca bareng-bareng yuk. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ayat ini mencatat bukan hanya melarang, ya, jangan mencuri, ya, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tapi ayat ini bukan hanya melarang, tapi mengasih solusi, ya, mengasih jalan keluar. Tetapi baiklah, ya. Tapi sebelum saya ke sana, mencuri itu apa? Menginginkan sesuatu, ya, menginginkan barang orang lain, ya, menginginkan apa yang orang lain miliki, benar kan? Bahkan mencuri kalau lebih ekstrim untuk memenuhi kehidupan pangan, makanan. Dan intinya semua itu mencuri untuk memiliki sesuatu. Nah, sesuatu itu seperti yang tadi saya bilang di awal, yaitu upah. Ya, tujuannya apa? Nah, ayat ini mencatat kalau seorang yang sudah mencuri, janganlah mencuri lagi. Nah, tujuannya untuk mendapat sesuatu, tapi solusinya, tapi baiklah yang bekerja keras. Untuk apa? Pasti akan mendapatkan sesuatu, tidak perlu mencuri. Kalau kita bekerja, kita melakukan pekerjaan itu baik, kita akan mendapatkan upah.
Benar nggak? Dan upah itu adalah sesuatu yang kita bisa dapat belanjakan, bisa dapat kita belikan. Tujuannya sama, untuk mendapatkan sesuatu, tapi berbeda dengan kebiasaannya. Ya. Lanjut Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Jangan berkata kotor, mengumpat. Teman-teman masih ada yang mengumpat? Kalau disuruh mama papa? Banyak. Masih ada? Ayo, aja selesaiin HP-nya. Ya, saya HP itu udah musuh gereja juga masuknya. Ya, karena HP kadang orang nggak ke gereja, karena HP orang nggak fokus di gereja, benar? Ya, nah, jangan berkata kotor, mengumpat, tetapi berkata-katalah dengan baik untuk membangun, untuk mendapatkan kasih karunia. Sulit untuk meninggalkan kebiasaan buruk bila tidak mulai dengan kebiasaan yang baru. Nah, kalau teman-teman seringnya mengumpat, seringnya istilahnya mengata-katakan orang, itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu yang orang yang mendengarkan bukannya mendapat kasih karunia. Ya, kalau saudara nih kayak saya menceritakan ke Ami, Doni tuh sukanya itu kentut kalau kumpul-kumpul misalnya. Oh kamu kali ya, Ami tuh biasanya senang kentut tuh, gimana sih? Itu kan jadi nggak bikin damai sejahtera ada, kasih karunia-nya tidak ada, karena kita mengata-katakan kelemahan, keburukan orang lain. Jadi kalau sudah tahu itu memang buruk, berceritalah kepada orang-orang yang kau anggap memang layak untuk kau ceritakan. Ke Bapak Ibu Gembala besar, Tante, tolong bantu doa lah. Itu kok nyebelin banget. Kalau saya ngomong nanti berantem. Kok ngomongnya kasar-kasar terus, Tante? Bisa. Lebih baik ngobrol dengan orang-orang yang benar-benar engkau anggap tahu kebenaran firman Tuhan, bukan membuat orang yang mendengarkan itu malah jadinya kasih karunia yang Tuhan dapatkan diberikan malah hilang gara-gara dia dapat masukan yang tidak baik dari kita. Itu yang bahaya. Janganlah berkata kotor. Nah, kalau kebiasaan kita itu dihilangkan dengan kebiasaan yang baru, dengan berkata-kata yang baik. Awalilah teman-teman, setiap pagi ada gak yang ngomong selamat pagi sama orang tua? Ada? Ada? Wih, Justin sendiri dari semua orang yang bilang selamat pagi. Yang lainnya berantem sama mama papa ya. Sih bangun, kenapa gimana? Lagi ngantuk. Contoh, ya. Bukan dibangunin sama Doni, gak disiram langsung. Sama siapa? Gak nyapa lagi langsung siram. Yur, bangun dong. Kalau gue digerung-gerung dekok. Dia mau dibangunin om. Hah? Dia mau dibangunin. Dia Disuruh berhenti teleponannya. Teleponan mulu dia sekarang, gak tau sama siapa. Alhamdulillah. Curhat. Amin cemburu. Aku nggak sebut nama loh. Ya, balik lagi. Mulailah dengan perkataan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, ucapkan selamat pagi sama orang tua kita, sama adik kita, sama kakak kita. Gengsi ngomong sama baby, selamat pagi dek. Dede yang cantik, gak cantik kok dek. Semua perempuan itu diciptakan untuk cantik. Menurut jodohnya. Menurut jodohnya. Api. Sabar. Pasangan. Ya, itu doktrinnya Bang Ami. Ya.
Mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Jangan sering mengumpat, jangan sering ngomong-ngomongin kejelekan teman kita sendiri. Ya, Abigail tuh sukanya tuh pinjemin jaket saya aja. Bosan saya sebentar-bentar pinjam jaket, benar-benar pinjam jaket. Jangan begitu, ya. Hingga kan Loren kan, ya nanti kita foto ya Lorennya. Mumpung baju itu bagus seperti iklan kredit. Saya bingung kalau mau buat iklan fotonya itu baik ya. Ya, sering-sering foto kayak Abigail, sampai Bang Ami itu kayak komplikasi lama-lama bolong. Jualannya Abigail. Berlebihan lah begitu. Kamu tuh sirik aja. Ayo kita buka di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sering mendengar kata transformasi, ya, transformasi. Tahu artinya? Tahu nggak? Ini yang kuliah-kuliah saya tanya. Pergantian, perubahan, apa lagi? Ada lagi? Transformasi, bukan transformer. Itu robot kuningnya Excel. Ya, apa? Transmart. Nah, transformasi, perubahan. Banyak orang yang berkata begitu, ya, tapi tidak berubah, hanya cuma berkata-katanya saja. Transformasi itu intinya yaitu bagaimana cara Anda berpikir. Nah, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan klaim kita saja, tapi bagaimana cara kita berpikir berubah, maka kelakuan kita akan berubah. Kalau cara berpikir kita berubah, maka kelakuan kita akan berubah. Nah, Tuhan yang akan memberikan hikmat untuk kita berpikir. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Teman-teman sudah tahu dunia ini seperti apa? Sudah tahu? Apakah baik dunia ini? Ya, rata-rata yang mengikuti dunia ini tidak akan berakhir dengan kebaikan. Semua akan berakhir dengan penyesalan. Ya. Banyak orang kebiasaan-kebiasaan yang kita perbuat itu tidak penting, maka tidak diperhatikan. Mereka melakukan kebiasaan bahkan tanpa berpikir, benar nggak? Ya, bahkan kita kebiasaan yang kita lakukan tanpa berpikir. Kebiasaan apa yang kalian tanpa berpikir? Hah? Mobil, ngantuk sembarangan. Apa berpikir ya? Mobil masih mikir. Oh. Kalian ini joroknya ini vulgar ya. Kebiasaan itu ya, kebiasaan itu akan berdampak membawa kita keberhasilan atau kegagalan dalam hidup kita. Benar nggak? Kebiasaan-kebiasaan itu akan berdampak membawa keberhasilan atau kegagalan dalam hidup kita. Ya, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk, itu akan membawa kita dalam kegagalan. Tapi kalau kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu akan mendapatkan hasil yang wow. Akan ada berkat, ya. Kebiasaan itu diumpamakan seperti benih, ya. Benih yang kecil yang lama-kelamaan dalam waktu tertentu akan bertumbuh menjadi apa? Pohon yang besar dan akan menghasilkan buah. Seperti pada Matius 13 ayat 32, Kakak. Matius 13 ayat 32. Saya minta ada yang bacakan. Matius 13 ayat 32. Ada yang mau bacakan?
32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lainnya, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Terima kasih. Ya, biar dapat nanti endorse. Oh, dapat endorse kan siapa tahu jadi dibangun ya. Sponsor. Di situ kan. Langsung kita masuk ke dalam ini ayat ini ya. Apa benih, biji sesawi adalah biji yang paling terkecil ya. Mama Elis katanya pernah megang, kalau nggak salah ya. Ya, bijinya kecil sekali. Kalau kita lihatnya di video, di foto, di Google, bijinya itu kecil sekali. Nah ya, tapi akan bertumbuh, dia akan lebih dari pohon yang besar sekali pohonnya itu. Bisa searching di Google, biji sesawi akan menjadi apa. Nah, kita dapat pelajaran apa? Jangan sepelekan kebiasaan kecil. Karena di waktu tertentu, di masa tertentu akan ada pohon yang besar, bahkan akan ada buah-buah yang manis, dan pohon itu akan membuat orang-orang di sekitarnya atau hewan-hewan di sekitarnya itu akan hidup. Jadi jangan sepelekan kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan waktu tertentu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Banyak orang yang mau menang, banyak orang yang mau berhasil, tetapi mereka tidak tahu caranya bagaimana untuk mereka sampai keberhasilan itu, karena mereka tidak melakukan kebiasaan yang mengantar mereka untuk menjadi berhasil atau menang. Saya ambil contoh begini. Di sini ada olahragawan gadaya, Justin. Nah, tahu kan atlet? Ya, atlet kan. Semua harus apa? Latihan. Itu olahraga atlet. Pemain musik, Bung Erwin, Bang Ami, Tasya, ya Moses, Rian, harus ada namanya latihan. Yang saya pernah dengar apa baca itu siapa ya, Dewa Bujana atau si ini ya, siapa lagi tuh pemain gitar. Dia setiap hari harus main gitar 8 jam. 8 jam setiap hari. Apa Slang ya, pemain gitar saya lupa itu siapa. Setiap hari dibiasakan seperti itu. Mau pagi 2 jam, mau siang 2 jam. Oh ya, jadi saya teringat dengan teman saya di kos, Bang Ade. Dia adalah gitaris, belajar gitar apa namanya, klasik. Setiap pagi jam 6 pagi itu dia pasti, dia tuh bangun pagi jam 6 pagi, dia udah buka jendelanya, dia pasang stand seperti ini, taruh partitur, dia berdiri, taruh gitar itunya, enak banget. Itu nggak cuma sekali, cuma 1 lagu, balik lagi ada lah. Pokoknya saya mendengarkan itu minimal itu setengah jam dia main gitar. Ininya tuh ya, dia itu pemain gitar klasik, sampai gurunya yang di sana sampai sudah menyerah, karena memang dia di Jakarta sudah seperti itu, sedangkan dia masuk musik gereja di UPI ya. Nah, jadi malah ada yang saya tahu gurunya sampai ya sudahlah, kalau untuk masalah gitar klasik saya menyerah, kalau masalah pianonya boleh ya. Begitu dia cerita. Nah, seorang pemain musik akan berlatih setiap hari, bahkan juga atlet akan melakukan latihan setiap hari. Biar apa? Biar dia terlatih. Itu kebiasaan yang dilakukan. Benar? Ya. Bukan karena nanti minggu depan ada pertandingan, ya langsung latihan terus. Enggak. Malah waktu mereka mau pertandingan malah ditingkatkan, yang tadinya 1 jam dia jadi 2 jam, karena kan mau ada event yang besar. Nah, itu adalah kebiasaan yang kecil yang sering dilakukan,
dan akan mengantarkan kita akan mendapatkan keberhasilan. Jadi karena kita biasa melakukan kegiatan yang baik itu akan mengantarkan kita menjadi sesuatu yang besar. Pemain atlet itu akan bugar, dia tidak akan cepat capek. Ya, begitupun kita yang anak-anak belajar. Siapa yang masih belajar? Dan the game, Moses. Ya, semua harus belajar setiap hari. Ada yang belajarnya cuma hari Jumat atau hari Minggu. Setiap hari harus belajar. Kita belajar. Benar nggak Mari? Ya, baca buku harus tiap hari baca buku tiap hari. Benar, bukan baca koran. Nah, bagi anak-anak teman-teman kita juga dalam belajar harus belajar. Bukan waktunya mau ujian baru buka buku namanya kejar semalam, bukan. Tapi hari ini apa? Matematika. Ya udah, apa yang tadi guru sampaikan pelajari, walaupun cuma sekilas nggak apa-apa. Sekilas aja, bukan sekilas aja udah main HP langsung, bukan. Tapi sekilasnya dipahami apa yang guru kasih. Apalagi sekarang kalian online itu dibuat kalian yang harus benar-benar belajar. Kalau tatap muka kalian diajar ini kan gini. Tapi kalau online kalian harus belajar sendiri banyaknya. Excel itu waktu saya ajarin waktu kecil itu, waktu baru tahu A, B, C, D itu. Nah, terus mulailah dia saya ajarin membaca. Nah, dari membaca itu kalau nggak tiap hari dia akan lupa. Jadi saya ajarin tiap hari. Minimal ada berapa kata yang saya harus ajarkan kepada Excel. Kadang susah karena masih kecil. Dia kadang juga bingung kalau waktu sudah mulai mengenal huruf dan dia tulis huruf. Jadi kalau B itu pada mana? Sana apa sana? B pada mana B? Sana apa sana? Jadi B sama D suka kembali, bukan huruf besar ya, hurufnya kecil dulu kan. Nah, itu saya ulang-ulang terus. Ya, kalau saya marahin, dia malah tambah bingung. Tambah hilang pikirannya. Tapi saya harus pelan-pelan saya ajari, mulai dari yang kecil ini nih, ini tulis bagus, B, A, G, benar kan sekarang? Terus mulai saya ajari matematika, ya, mulai saya ajari tambah-tambahan, ya. Pelan-pelan setengah jam saya pelajari. Bahkan walaupun sekarang Excel sekolah ya, saya tetap setiap hari kasih pelajaran matematika. 10 tambah-tambahan, 10 pengurangan, 10 kali-kalian. Jadi istilahnya apa? Kalau dia sering menghadapi 1 tambah 1 berapa? 1, 2 itu akan terekam. Kebiasaan itu akan terekam. 5 kali 5 ya, enggak kan kalau waktu pertama dia belajar 3 kali 5 berapa? Bingung. 3-nya ada 5. Hah? 3. Yang cari yang paling gede, 5-nya ada 3. 5. Ini dikasih tahu. Dihitung semua, tapi karena setiap hari saya ajarin, dia hafal. 5-nya ada 3, 15. Karena setiap hari, nah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah contoh di Alkitab, ya, yang mengenai kebiasaan dan itu mengantarkan dia menjadi sesuatu yang berhasil. Ya, dari yang kecil mengalahkan yang besar. Tahu kisahnya? Dari yang kecil mengalahkan yang besar. Tahu ceritanya? Siapa? Daud. Soalnya dia ngomong Daud. Ya, kisahnya Daud. Ya, benar 100 baca sini. Kita tahunya
waktu Daud mengalahkan Goliat. Taunya seperti itu, benar kan? Oh hebat Daud mengalahkan Goliat yang besar, ya, yang gede. Sedangkan Daud adalah orang yang kecil. Kita wah hebat benar-benar. Kita tahunya seperti itu, tapi kita tidak tahu kebiasaan Daud seperti apa. 1 Samuel 17 ayat 35 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 35 sampai 37. Ada yang mau bacakan? Justin, coba Justin bisa bacakan? Boleh lihat sini. Sampai 37. Maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang maka aku menangkap jambaknya lalu menghadapnya dan membunuhnya. Terus? Baik singa pun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari para Allah yang hidup. Mula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada si Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Terima kasih. Kebiasaan Daud apa? Kebiasaan Daud di ayat ini apa? Dia biasa melawan singa dan beruang. Tahu singa? Tahu? Gede apa kecil? Tergantung. Ya singa liar mana ada yang kecil? Kalau masih bayi. Makan kambing? Kalau masih bayi. Ya nggak mungkin makan kambing. Kan anduk yang nyari. Ya induknya dulu yang ada pintar. Berarti gede ya? Kan sebenarnya tergantung ini ya usia. Beruang gede apa kecil? Nah, kecil? Ada gede, kayak kecil. Selama saya lihat di TV, orang-orang yang berhadapan dengan binatang-binatang, saya lihat pernah singa gede banget, di peluk aja nggak nyampe. Ya, saya lihat beruang waktu dia berdiri melawan sesama beruang, itu gedenya hampir sama dengan Goliat, tingginya dengan cakar yang besar. Nah, Daud sudah terbiasa dengan singa dan beruang yang mereka tidak bisa diajak ngomong, ngobrol. Sedangkan Goliat bisa diajak ngobrol. Ya kan? Kan ada ngobrol kalau teman-teman baca ini Goliat sama Daud. Sedangkan beruang langsung tajam aja, brek pakai cakarnya. Tapi Daud bisa mengalahkan. Makanya Daud bisa mengalahkan Goliat. Walaupun ada campur tangan dari Tuhan. Tapi kenapa? Karena kebiasaan Daud sudah biasa menghadapi hewan liar, menghadapi hewan buas, apalagi Goliat yang katanya yang menyindir, yang tidak disunat, yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Siapa dia? Yang bisa melawan barisan tentara Allah. Ya. Karena kebiasaan Daud itu yang dia mengantarkan dia menjadi mengalahkan Goliat. Jadi teman-teman, jangan berharap kalau teman-teman mau berhasil, tapi teman-teman tidak punya kebiasaan yang mengantar teman-teman ke sana. Kebiasaan teman-teman menabung, ada yang menabung di sini? Ada nggak? Ada? Ada. Oh bahaya. Oh belum kerja om, masih sekolah. Tapi kan dapat uang jajan kan? Nabung pahala. Hah? Nabung pahala. Pahala. Nabung pahala. Oh nabung pahala ya, saya nabung duit kok. Pahala mah nggak usah ditabung.
dia akan masuk sendiri. Sini dapat uang jajan nggak ke sekolahan? Nah, bisa ditabung nggak? Kurang jajannya. Kalau saya punya trik makan yang kenyang di rumah, uangnya disimpan. Dapat uang dari om tante nggak? Ada yang dapat? Dapat. Aksa sering dapat. Ada yang dapat dari gereja nggak? Baik itu dari bapak gembala, ibu gembala, atau jemaat di sini, atau waktu ada kuis hadiah. Ada nggak? Ada. Jangan bilang nggak punya berkat, jangan bilang nggak pernah bekerja. Kebiasaan kita menabung, ya, akan nanti terasa waktu kita berapa tahun ke depan, ya. Terus kebiasaan olahraga, kebiasaan bersyukur, kebiasaan bergantung kepada Tuhan, kebiasaan membaca firman Tuhan, kebiasaan berdoa, kebiasaan ke gereja daripada jalan-jalan. Itu akan mengalahkan semua masalah yang teman-teman hadapi. Saya jamin kalau teman-teman punya kebiasaan tadi. Tetapi kalau teman-teman punya kebiasaan berbohong, masih ada, udah remaja loh, udah pemuda-pemudi loh, masih suka bohong. Excel masih. Ya. Ayo berubah, kebiasaan berbohong itu mulai dikurangi dan habis. Ya, Maria main dari mana? Dari Aceh. Katanya mainnya dari Susi. Tahu, tapi kan cuma biasa. Ini berbohong. Ya, udah remaja, udah tahu mana yang baik, mana yang tidak. Apalagi kalian sudah di gereja, ya. Kebiasaan merokok, kebiasaan bergadang, ya, yang suka tidur malam. Ayo, Tony. Teleponan mulu nih, Don. Semua kebiasaan tadi tuh, kebiasaan merokok, kebiasaan bergadang, kebiasaan berbohong akan mengantarkan teman-teman ke tempat yang tidak teman-teman sukai. Mau nggak? Salah satunya apa? Rumah sakit. Kenapa? Sering merokok, sering minum beralkohol. Rehabilitas. Kenapa? Narkoba. Kebiasaannya ngisep narkoba, makan narkoba. Kalau narkobanya saya enak, nasi goreng pakai bakwan. Ya. Atau ke penjara. Karena kebiasaan apa? Mencuri. Itu akan mengantarkan teman-teman ke suatu tempat yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kebiasaan teman-teman membaca kebenaran firman Tuhan, kebiasaan ke gereja, melayani di gereja, bersih-bersih gereja, tanpa disuruh, tanpa diteriak-teriakin, tanpa telat ke gereja, kebiasaan telat ke gereja, kalau pulang cepat, itu harus dikikis, ya. Kecuali memang kalian kerja, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Soalnya kalian sudah ada bos, kecuali bosnya pengertian. Pak, saya mau ibadah. Apalagi bosnya orang Kristen, harusnya lebih ngerti. Ya betul? Betul nggak? Ya, nggak bisa, nanti kurang untuk saya. Nanti rugi ya. Teman-teman bisa baca di Kejadian 41 ayat 29 sampai 36. Ya, Kejadian 41 ayat 29 sampai 36 dibaca di rumah. Kisah ini tentang bagaimana Firaun punya mimpi. Ya, punya mimpi. Kok jadi jauh? Dibuka aja, Cak. Saya di rumah aja. Iya, buka aja. Saya bacain buat apa?
Dibaca aja biar kalau orang yang melihat, mendengar akan terekam daripada hanya mendengar. Ya. Kalau sok aja, orang setiap hari disetujui iklan sampo nomor 1 akan terekam daripada mendengar radio. Nah, jadi ayat ini menceritakan tentang bagaimana Firaun mendapat mimpi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Nah, waktu 7 tahun ini dia bertanya-tanya, kok bisa saya dapat kelimpahan, tapi juga nanti dapat kekurangan. Jadi dia mendapatkan namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini punya hikmat dan kebiasaan, yaitu waktu dia mendapatkan kelimpahan, dia menyisihkan. Semua disisihkan. Hampir setiap kota-kota di Mesir, hasil pangan, hasil gandum, hasil pertanian, itu semua disimpan. Nah, tadi yang saya bilang, teman-teman suka nabung nggak? Itu akan menghantarkan kalian akan punya uang. Syukur-syukur dari jajan kalian bisa bayar sekolah kalian. Syukur-syukur dari uang jajan kalian bisa beli HP kalian sendiri. Amin. Bukan untuk beli janji jiwa atau bank satu. Satu bank. Yang ditonton. Sponsor. Sponsor jangan lupa. Main bakery-nya sekalian om. Bang Mekar. Dijual dan dijual. Dijaya di semua. Nah, Yusuf ini ditabung sampai udah gak terhitung. Baca aja. Sampai tidak terhitung. Dan itu kebiasaan itu bukan hanya mengantarkan warga Mesir, tapi di sekitar Mesir pun menjadi sejahtera. Mereka tidak kelaparan. Iya, ada yang punya uang tapi nggak punya makan, pilih mana? Mau makan pakai uang? Nggak mungkin. Mereka akan membelanjakan uangnya untuk membeli makan. Jadi mari teman-teman buang kebiasaan-kebiasaan buruk, ciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mulai biasakan membaca firman Tuhan. Mulai biasakan berdoa. Sering model 5 waktu. 5 waktu. Bangun tidur, sarapan pagi, sarapan siang, sarapan sore, makan siang, makan malam dan bobo 5 waktu. Ya, bukan yang itu mah sudah rutinitas. Doa sendiri, doa pribadi, teman-teman mengucap syukur. Bagaimana kalian caranya? Kalian remaja, kalian harusnya sudah mengerti. Bagaimana caranya? Gak usah ribet-ribet, duduk diam, ambil lagu yang paling kalian sukai, mulai nyanyi sendiri. Nyanyi aja, nyanyi menjawab mantap. Fokus sama kebaikan Tuhan. Ingat-ingat aja kalian dari kecil sampai saat ini apa yang kalian rasakan tentang kebaikan Tuhan. Saya percaya bibir ini atau hatimu akan mengucapkan sesuatu yang, oh Tuhan terima kasih, Kau baik. Gak akan kau akan diam kalau kau punya waktu untuk Tuhan. Tuhan itu nih, saya udah di sampingmu, kamu kapan ngomongnya? Jangan diam aja, jangan sibuk dengan HP-mu, jangan sibuk dengan teman-temanmu, tapi sibuklah dengan aku sudah di sampingmu. Lakukan kebiasaan-kebiasaan yang bersama aku. Renungkan firman-Ku. Ayo berkata-katalah di dalam hidupmu bersama aku. Jangan lakukan apa yang dunia mau. Dunia itu dengan segala ilmu muslihat yang membawa kita ke tempat-tempat nanti yang teman-teman akan menyesal. Makanya tema saat ini, lakukan sekarang untuk nanti. Ya, untuk teman-teman nanti. Saya hanya mengingatkan, karena
posisi saya sudah mendekati nanti. Teman-teman masih muda, masih ada harapan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang menurut tidak baik dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik. Ini bisa dibantu Pak Doni. Kita akan pujian dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami akan berusaha untuk kami melakukan yang terbaik untuk Kau. Dari dalam teman teman yang berdiri. Dalam segala
nyata dalam hidup kami. Dengan kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami, supaya kami melakukan sekarang untuk nanti kehidupan kami. Kami percaya Engkau memampukan kami. Biarlah pada setiap kebiasaan yang kami berusaha, Tuhan, benar-benar Kau berikan kemampuan supaya kami dapat meninggalkan semua. Tapi biarlah kami dapat memulai kebiasaan yang baik, walaupun itu terkecil sekalipun. Biarlah itu menjadi satu kebiasaan, menjadi gaya hidup kami, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kami dapat melakukan kebenaran firman, sehingga kami percaya, Tuhan, apa yang kami lakukan sekarang, pada nantinya kami akan mendatangkan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya Roh-Mu akan terus beracara dalam hidup kami. Roh-Mu akan terus lebih menerjemahkan sesuai dengan kebutuhan kami. Sehingga ya Tuhan, anak-anak muda pada saat ini benar-benar firman-Mu mengubah dengan caranya Tuhan. Sehingga anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang dapat mendatangkan pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati dengan hikmat-Mu ya Tuhan kepada mereka. Hikmat, kekuatan, urapan-Mu Tuhan menjadi bagian anak-anak muda di tempat ini. Sehingga ketika mereka melayani, ketika mereka menjalani hari-hari mereka setiap hari, mereka menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang. Dan orang lain dapat melihat bahwa Yesus Kristus hadir ada dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, apapun yang menjadi pergumulan anak muda di tempat ini, mari Tuhan campur tangan. Karena kami percaya jawaban doa yang bersumber dari Tuhan. Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup memulihkan, sehingga anak muda di tempat ini diberkati. Dan kami percaya mereka keluar ke sana dapat membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami berjalan ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak muda tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya.